Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini adalah kali pertama kita mengadakan LP2M lecture yang diadakan oleh LP2M UIN Ciputat. Dan dalam kesempatan yang pertama ini saya ingin membahas salah satu doktrin dalam Islam yang sangat fundamental yang seringkali disebut dengan tauhid. Tauhid itu secara bahasa itu artinya mengesahkan Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu, tunggal, dia tempat meminta dan dia tempat bergantung. Dalam banyak penjelasan oleh para ulama, para ustadz, tauhid sering dilihat sebagai sebuah doktrin keagamaan yang kurang lebih semacam mantra yang kira-kira harus diikuti oleh kaum muslim. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tauhid dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif sosiologi dan antropologi. Antropologi agama atau sosiologi agama. Baik, next. Ya, apa itu tauhid? Tauhid itu sebenarnya kalau kita melihat secara lebih seksama, tauhid itu tidak hanya sebagai doktrin agama, tidak hanya sebagai dogma, ya. Ucapan kata-kata la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, ya, itu kalimat tauhid. La ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid. Muhammad Rasulullah, ini adalah syahadat tauhid. Dan satu lagi itu yang kedua itu kan syahadat rasul. Kita ingin membahas yang ini aja, la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Anggapan bahwa atau percayaan bahwa Tuhan itu hanya satu, tunggal dan seterusnya. Saya ingin membahas tauhid sebagai pandangan dunia. Apa itu pandangan dunia? Pandangan dunia itu adalah cara pandang individu atau masyarakat yang cara mereka melihat dunia. Realitas yang ada di sekitar kita itu, ya. Realitas yang ada di sekitar itu apa? Alam, ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Pandangan dunia ini atau dalam bahasa Inggrisnya world view itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih luas artinya daripada sekedar doktrin agama atau apa dogma, ya kan? Yang berkaitan dengan, jadi kalau doktrin itu sistem pengetahuan yang berisikan kewajiban, larangan dan seterusnya. Doktrin itu. Tauhid lebih dari itu. Tauhid berkaitan dengan filsafat, etika, seni dan terakhir dengan agama. Ini pandangan dunia. Ini saya kira pandangan ini lebih penjelasan ini lebih penting untuk melengkapi penjelasan-penjelasan yang ada selama ini sehingga kita dapat memahami tauhid secara lebih baik. Baik, next. Oke. Nah, ini tauhid mengesahkan Tuhan hanya satu tempat bergantung dan tempat meminta. Lawan dari tauhid tentu saja kita tahu adalah syirik. Syirik itu adalah politeisme. Jadi anggapan bahwa Tuhan itu banyak dan ada di mana-mana. Jadi kita bisa memahami inti dari tauhid itu dengan melihat latar belakang masyarakat Arab ketika agama ini turun, di mana masyarakat Arab itu menerapkan sebuah praktik keagamaan yang disebut syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Tuhan. Ya kan? Dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi di samping itu dia juga percaya kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan yang ada di sekitar mereka. Ya kan? Kita dalam ilmu sosiologi agama itu kita mengenal dengan dinamisme, bahwa di balik tempat-tempat yang maha dahsyat seperti gunung misalnya atau sungai, orang percaya bahwa di situ ada dewa, di
Di situ ada Tuhan, dinamis, ada tenaga yang luar biasa. Di balik sungai, di balik gunung dan sebagainya, kawah yang luar biasa itu ada Tuhan. Ada animisme, ada dinamisme, ya kan? Semuanya itu adalah bagian daripada pandangan tentang Tuhan yang serba banyak atau disebut dengan politeisme. Tuhan ada di gunung, di laut, di sungai. Tuhan ada di banyak tempat-tempat yang punya kekuatan dahsyat. Baik, next. Lalu ketika Islam datang dan memperkenalkan konsep tauhid ini, jadi kira-kira Islam itu bukan Tuhan. Gunung-gunung itu bukan Tuhan, sungai-sungai itu bukan Tuhan, pohon-pohon besar itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu ada di balik seluruh realitas yang ada ini. Apa implikasi? Apa implikasi sosiologis yang mungkin terjadi bagi masyarakat? Itu apa implikasinya? Satu, fokus penyembahan menjadi jelas. Jadi Tuhan-Tuhan kecil yang fake-fake itu, yang palsu-palsu itu bukan Tuhan. Singkirkan semua dan kita pusatkan atensi kita kepada Tuhan yang satu, yang kita yakini satu-satunya Esa yang berkuasa dan seterusnya, yang memberi rezeki dan seterusnya. Jadi fokus penyembahan menjadi jelas. Hanya Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah. Oke? Fokus ini penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kita kalau nggak punya fokus, maka apapun yang kita lakukan menjadi tidak maksimal. Yang kedua, ya, ketika Islam memperkenalkan satu Tuhan yang tunggal itu, yang kedua, ritual lebih sederhana. Dalam agama ada ritual, itu agama apapun itu mengenal yang namanya ritual. Ritual itu adalah cara penyembahan kepada Tuhan atau zat yang maha gaib dan seterusnya. Ketika Islam memperkenalkan tauhid itu, karena tauhid Tuhan menganggap bahwa Tuhan hanya satu, maka ritualnya jauh lebih sederhana. Ritual yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan yang palsu itu ditinggalkan. Itu sama sekali tidak ada ritual-ritual seperti itu. Itu ritual penyembahan kepada gunung, penyembahan kepada laut, penyembahan kepada sungai, penyembahan kepada hewan-hewan binatang buas, ya kan? Orang Mesir kuno misalnya menyembah buaya yang banyak di Sungai Nil. Ini buaya ini dianggap hewan yang sangat menakutkan karena apa? Karena bisa menerkam mereka, memakan mereka dan seterusnya. Maka ini buaya ini dianggap dewa. Banyak ritual-ritual supaya buaya itu tidak lagi memangsa mereka. Ya kan? Orang-orang pantai banyak melakukan ritual-ritual untuk dewi-dewi yang ada di pantai itu. Itu penguasa pantai. Penguasa pantai selatan, kita mengenal ada ritual, dan banyak sekali di pantai selatan, dari Banten terus sampai Jawa Tengah, Jogja sampai Jawa Timur, semuanya ada ritual-ritual untuk menyembah penguasa pantai selatan. Ritual-ritual seperti itu dalam perspektif tauhid ditinggalkan. Karena apa? Karena itu bukan penguasa yang sebenarnya. Dewi-dewi, penguasa pantai, penguasa gunung, penguasa lembah dan seterusnya, itu bukan yang sebenarnya. Maka ritual-ritual seperti itu ditinggalkan. Nanti kita bisa membahas dalam kesempatan lain ritual dalam hubungannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahwa ritual itu semakin banyak ritual itu orang semakin susah. Ritual. Mau mabok ada ritualnya. Habis mabok ada ritualnya. Ya kan? Kita mengenal banyak ritual tentu saja. Mau menikah ada ritualnya. Hamil ada ritualnya terus, dan
kematian, banyak sekali ritual-ritual di sekitar kematian. Nanti dalam kesempatan lain saya ingin membahas ritual, mengapa misalnya Islam ada konsep bid'ah. Bid'ah itu adalah konsep agar ritual itu tetap sederhana dan mudah. Ritual itu aja, jangan ditambah. Nah, dan yang ketiga yang menjadi inti pembicaraan kita pada pagi ini adalah ketika Islam memperkenalkan konsep tauhid, hanya ada Tuhan yang satu, ya, selaput mitis atau magis tentang alam ini dibuka selapis demi lapis, ya kan? Dibuka. Konsepsi kita tentang gunung itu kan berubah, betul nggak? Ternyata gunung ini bukan nggak ada apa-apanya. Gunung itu ya sekedar bagian dari alam, gitu. Laut itu ya tidak ada apa-apanya. Laut ini ciptaan Tuhan. Banyak ikan di sana, gitu. Rezeki untuk manusia. Nah ini jadi ada proses di mana akal manusia itu ketika mengenal tauhid ya, jadi memisahkan secara tegas mana Tuhan dan mana alam. Itu berimplikasi pada tumbuhnya sebuah pandangan yang rasional tentang alam ini. Dengan kata lain bahwa tauhid itu mendorong lahirnya sebuah pandangan dunia yang rasional. Ya, kita melihat laut dalam kacamata seorang yang percaya hanya Tuhan saja yang esa. Dia melihat laut itu ya laut itu indah, banyak ikannya, gitu. Mari kita nikmati laut. Lain dengan kacamata melihat laut dari kacamata mitis yang luar biasa. Ini laut ini hati-hati loh, ada penjaganya. Dan penjaganya itu minta korban. Nah itu jadi beda kan cara pandang seorang yang bertauhid dan cara pandang seorang yang tidak bertauhid. Ini selaput mitis dan magis tentang alam. Gunung ya, tentang laut, tentang gunung, tentang pohon yang besar-besar, tentang binatang-binatang yang sangat menakutkan itu sedikit demi sedikit berubah, ya. Cara pandang yang rasional, mereka lebih rasional. Next, ya. Jadi dengan kata lain bahwa tauhid pada gilirannya membawa konsekuensi munculnya rasionalisasi dalam kaum muslim. Kita mengenal teori rasionalisasi dalam sosiologi agama ya. Rasionalisasi salah satunya Weber mengatakan bahwa rasionalisasi itu terjadi ketika manusia bisa memisahkan antara ilusi dan kenyataan. Dia menyebutnya ada proses disenchantment of the world, hilangnya pesona dunia. Mungkin tidak tepat ya diartikan dengan hilangnya pesona dunia, tapi intinya adalah bahwa manusia bisa memisahkan secara tegas mana ilusi dan mana kenyataan, mana fakta dan mana kenyataan. Ini penting dalam perjalanan masyarakat ketika manusia mulai tumbuh nalarnya dalam melihat dunia ini ya, maka disinilah timbul dengan apa yang disebut dengan rasionalisasi. Nah, saya kira ya dalam konteks ini ajaran tauhid itu sebenarnya juga kurang lebih sama mendorong sebuah cara pandang yang rasional tentang alam ini. Tadi saya menyebutkan bahwa gunung, ya, laut, apalagi kawah, gunung berapi yang menyala itu dalam kacamata, karena dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dia melihatnya secara lebih
proporsional, ya. Tidak tempat-tempat itu atau benda-benda itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang sangat Tuhan disembah dan seterusnya gitu. Ya, tidak ada lagi anggapan bahwa tempat-tempat itu tempat bersarangnya para dewa, bersemayam para dewa, para dewi dan seterusnya. Tapi sebagai makhluk Tuhan, ya kan? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung, lembah, bukit, lautan itu adalah makhluk Tuhan yang selalu bertasbih kepada Tuhan, baik pagi maupun sore. Nah, ini pandangan. Jadi ada pemisahan yang tegas, mana Tuhan, mana alam, mana Tuhan, mana manusia, menimbulkan sebuah implikasi yang sangat penting di mana orang kemudian dapat mencerna realitas yang ada di sekitarnya secara lebih rasional. Next. Ya, ini tadi saya sudah menyebutkan bahwa Weber menyebut ini adalah disenchantment of the world atau hilangnya pesona dunia. Nah, ini saya kira kita bisa memperdebatkan ini tesis Weber ini tentang hilangnya. Ini diartikan orang banyak mengartikan hilangnya pesona dunia. Apa dunia itu betul-betul hilang pesonanya gitu? Saya kira pesona itu nggak pernah hilang dari dunia. Selalu ada pesona. Jadi mungkin kita bisa memberi catatan terhadap tesis Weber ini tentang proses ketika orang mulai mengenal yang disebut dengan rasionalisasi. Next. Ya. Ini oke. Saya ingin membahas tentang syirik ya. Jadi tauhid kebalikannya syirik. Dalam Islam syirik itu adalah dosa yang paling besar. Nggak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Pertanyaannya kenapa? Ya kan? Karena Tuhan sangat murka gitu. Tapi secara sosiologis itu kenapa? Saya punya asumsi bahwa syirik itu, ya, syirik itu dianggap dosa yang tidak berampun atau Tuhan sangat marah dengan syirik itu karena syirik itu adalah ketika fokus atau ketika upaya untuk lahirnya sebuah pandangan hidup yang rasional itu menjadi berantakan lagi. Yang bukan Tuhan disembah lagi gitu kan. Jadi fokusnya hilang di situ. Fokus yang harusnya Tuhan itu hanya satu, kemudian dia menganggap Tuhan-Tuhan yang lain gunung dan sebagainya disembah lagi, dihidupkan lagi. Ya kan? Jadi syirik itu adalah bisa disebut bahwa kekhawatiran cara pandang yang rasional yang mulai dikenal manusia itu menjadi kabur lagi. Ya toh? Kita bayangkan ya, orang yang sudah mengenal sebuah konsep bahwa Tuhan itu hanya satu dan kemudian menyembah, tapi kemudian lambat laun mereka mulai menyembah lagi tuh. Gunung-gunung disembah lagi. Itu kan artinya fokusnya hilang itu. Sebenarnya mana batas antara Tuhan dan alam ini gitu. Kan fokusnya hilang di situ. Dan itu membawa implikasi yang sangat serius bahwa nanti ritual-ritual tentang penyembahan terhadap gunung Merapi dan sebagainya itu tumbuh lagi. Nah, ini makanya kemudian syirik sangat dilarang oleh Islam. Baik, next. Jadi syirik itu identik dengan kebodohan yang luar biasa yang dilakukan manusia. Kenapa kebodohan? Karena Tuhan-Tuhan yang tidak berdaya itu kok disembah gitu. Gitu loh. Nah, ini kan penjelasannya itu seperti itu. Baik, ini adalah bagian akhir dari presentasi saya bahwa pandangan dunia yang berdasarkan tauhid itu ya kan lambat laun berimplikasi kepada munculnya sebuah pandangan yang rasional. Ada batasan yang tegas antara alam dan Tuhan, antara manusia dan Tuhan dan sebagainya.
ketegasan ini kemudian orang bisa melahirkan sebuah pandangan yang pandangan yang lebih proporsional atau rasional tentang alam ini, tentang manusia dan seterusnya. Dan manusia bisa menempatkan secara dirinya secara sempurna di alam ini sebagai mengemban tugas yang diamanatkan Tuhan di muka bumi ini. Baik, itu sambutan presentasi dari saya. Nanti kita diskusi dengan teman-teman semua. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana proses-proses perubahan yang terjadi dari banyak Tuhan atau kemusyrikan itu kepada tauhid dalam waktu yang dalam perspektif sejarah itu sekitar 13 tahun di Mekah. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat penting ya. Saya kira dakwah Nabi yang menitik beratkan kepada tauhid, ya, pemurnian tauhid di Mekah itu saya kira sesuai dengan penjelasan yang coba saya paparkan di sini, bahwa tauhid itu berkenaan dengan prinsip. Jadi bagaimana mungkin ya kan Islam, bangunan Islam itu akan sempurna kalau landasannya itu tidak kuat atau keropos gitu. Sehingga Nabi ketika memulai dakwahnya di Mekah itu dia berkaitan dengan memurnikan tauhid, karena budaya syirik kan di Mekah begitu menggejala, begitu kuat. Kan kita tahu kaum Quraisy itu punya sesembahan patung-patung ya, patung-patung. Jadi patung-patung ini atau berhala ini adalah personifikasi dari Tuhan yang dia imajinasikan itu, ya kan? Tuhan yang di atas itu kan terlalu sulit dianggap, terlalu sulit ditangkap atau dipahami, sehingga mereka membuat patung. Patung itu kan material, bisa dilihat, bisa diraba dan seterusnya. Itu lebih memudahkan mereka untuk melakukan sesembahan. Nah, Lata, Uzza dan Manata itu kan bagian dari kehidupan Mekah yang penuh dengan syirik itu. Nah, ketika Nabi ada, patung-patung itu disingkirkan. Bahkan katanya sebelum Nabi menjadi Rasul atau setelah Nabi itu, di sekitar Ka'bah itu banyak sekali puluhan patung, bahkan ratusan patung. Nah, ini tradisi syirik semacam itu dibersihkan oleh Nabi, ya kan? Orang Mekah atau orang Quraisy yang syirik itu diperkenalkan dengan sebuah konsep ketuhanan tauhid yang sebenarnya lebih mudah, lebih jelas, lebih fokus. Jadi sesembahan itu pada Tuhan. Adapun yang lainnya itu bukan Tuhan. Nah, jadi setelah fondasi itu sesuai, setelah fondasi itu kuat, ya kan, baru Nabi memperkenalkan pengetahuan Islam yang lainnya, ada syariat dan seterusnya. Bagaimana mungkin agama ini menjadi kuat kalau fondasinya tercampur baur dengan budaya syirik. Jadi budaya syirik itu seperti saya sampaikan dalam presentasi saya, syirik itu identik dengan kedegilan. Manusia menyembah sesuatu yang sama sekali tidak berdaya, gitu kan? Jadi kan Nabi Ibrahim itu ketika Namrus dan para menterinya itu berburu, dia masuk menyelinap ke dalam rumah peribadatan Namrus, ya kan? Itu kan berhala-berhala itu dihancurkan. Kemudian kapaknya itu digantungkan ke berhala yang paling besar yang ada di situ. Namrus pulang, ya kan? Mendapati berhala-berhalanya hancur, dia marah. Ini siapa yang menghancurkan? Terus ada yang melihat bahwa Ibrahim masuk ke situ. Nah, Namrus bilang, benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, gitu kan? Dalam Al-Quran seperti itu. Ya tanya aja itu berhala, gitu kan? Kamu kan tahu berhala itu nggak bisa ngomong. Nah, ini dikik balik sama Ibrahim. Ya kalau nggak bisa ngomong, kenapa disembah? Mati logika itu mati di situ. Rasionalitas itu mandek.
Nah, syirik itu secara sosiologis saya kira sebuah pandangan hidup yang identik dengan kedegilan itu. Ya kan? Kenapa? Karena menjadikan sesuatu, menciptakan Tuhan-Tuhan yang menjadi pesaing Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kan implikasinya banyak, dan itu praktek syirik seperti itu terjadi di kota Mekah. Maka kemudian ketika Nabi pertama kali dakwah, yang disasar itu adalah justru pemurnian tauhid. Nah, ketika sudah kuat, baru Nabi perlahan memperkenalkan pengetahuan Islam yang lainnya. Ada syariat, ada akhlak dan seterusnya gitu. Begitu jawaban saya. Pak Dr. Jajang, kata hormat, tadi Bapak mengatakan bahwa syirik itu merupakan suatu kebodohan. Kenapa pada akhirnya sekarang ini masih ada orang yang memandang bahwa tanpa Tuhan itu juga penting dalam pandangan mereka, atau kita kenal dengan istilah ateisme. Nah, apakah ini simbol bahwa kegagalan mendakwakan tauhid bagi mereka? Padahal ini sekarang sudah zaman milenial, zaman internet segala macam. Bagaimana pandangan Bapak tentang masalah ateisme? Baik, terima kasih Pak Kama atas pertanyaannya tentang ateisme ya. Ini menarik ya, bahwa dalam Al-Quran tidak ada istilah yang memiliki makna ateisme. Ya, kita sering mensalahartikan kata kafir. Kafir itu artinya disbelief, tidak percaya. Kafir itu artinya menutup dari kebenaran atau membangkang perintah Tuhan, gitu loh. Itu bukan, iblis itu ya Robbi kan, ya Robbi, ya kan? Dia percaya pada Tuhan, tapi dia membangkang, itu kafir gitu. Jadi ateisme dalam pengertian tidak percaya kepada Tuhan, ya, nampaknya bukan isu yang penting dalam katakanlah dalam sejarah Islam awal gitu. Tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan gitu. Yang ada itu adalah musyrik, percaya kepada banyak Tuhan, itu. Kemudian kafir itu artinya menolak perintah Tuhan. Kemudian yang satu lagi mukmin artinya percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang ateisme itu marak, ya, marak terutama di dunia Barat. Ada sejumlah ilmuwan yang mengklaim sebagai ateis. Salah satunya itu Richard Dawkins, misalnya, Richard Dawkins, Sam Harris. Dan bukan hanya dia mendeklar sebagai ateis, tapi dia juga menyerang agama gitu. Nah, ini bisa dipahami dari berbagai segi ya. Ini adalah bisa jadi ini kegagalan dakwah agama yang kita tahu ya, agama justru akhir-akhir ini memainkan peran yang begitu destruktif, sehingga orang kembali lagi kepada sekularisme dalam pengertian tidak percaya kepada agama, bahkan ateisme, tidak percaya kepada Tuhan gitu loh. Jadi ada Sam Harris misalnya. Sam Harris itu seorang ilmuwan yang ahli neuroscience, ya. Semuanya itu bisa dijelaskan dengan otak manusia, tentang Tuhan segala macam itu semuanya ada di sini. Itu semuanya menurut neuroscience itu adalah imajinasi dari otak manusia aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita diskusikan lebih jauh ya, kenapa tidak ada istilah ateisme dalam Al-Quran ya? Mungkin saya salah ya, tapi sejauh Quran yang saya baca itu tidak ada istilah yang betul-betul sepadan gitu dengan ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu banyak ilmuwan ya. Richard Dawkins mungkin ilmuwan yang mendeklar sebagai orang yang ateis, tidak percaya pada Tuhan. Tapi ilmuwan-ilmuwan sebelumnya justru dia, kalau ilmuwan kan dia nyebutnya bukan Tuhan, tapi di balik alam dunia ini ada misteri gitu loh. Jonathan Kepler misalnya nyebut Mysterium Cosmographicum. Bukunya itu kan Mysterium Cosmographicum, kosmos yang mengandung misteri. Orang ilmuwan itu nyebutnya ya ini ada misteri. Dia tidak pernah menyebut itu Tuhan gitu, karena Tuhan itu bahasa agama gitu loh. Ada misteri.
ilmuwan itu percaya. Richard Dawkins pun dalam beberapa kuliahnya dia nyebut-nyebut misteri itu, gitu loh. Nah, kalau agama kan misteri itu ditangkap dengan mudah sebagai Tuhan. Kemudian diberi sifat-sifat yang seperti kita kenal itu, gitu loh. Jadi saya setuju bahwa munculnya ateisme, sekularisme ya. Sekularisme misalnya di Turki itu sekarang marak sekularisme. Salah satunya karena pemerintah Turki itu justru mengetatkan agama. Jadi justru ketika agama itu diketatkan, orang nggak suka, akhirnya balik lagi ke sekularisme, gitu loh. Orang di Barat muncul ateisme karena melihat agama di mana-mana ya, bukan hanya Islam, Hindu di India gitu segala macam berperan secara destruktif. Nah, ketika itu orang kemudian balik lagi ke katakanlah ateisme atau sekularisme. Begitu. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan ini yang berjudul Tauhid sebagai pandangan dunia memberi manfaat, bahwa dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda Tuhan itu bertebaran di mana-mana, baik di alam semesta maupun pada diri manusia itu sendiri. Dan orang-orang yang beriman selalu ketika melihat tanda-tanda itu justru semakin beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayatnya di surat Al-Baqarah disebutkan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, maka itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Demikian kuliah ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.